Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bitahiyyatil Islamil fadhilah tahiyatan min assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pengurus, para ustaz, orang tua dan kita semua, dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Ibrahim, insyaallah hari ini kita kajian syuruh diamanahi oleh pengurus kita mengkaji dengan judul fikih zakat, fikih harta dan zakat. Kami juduli kajian kita pagi hari ini fikih zakat, refleksi dan filosofi. Ya, kita kajian Bapak Ibu sekalian. Kita lepaskan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kesempatan kali ini menjadikan kita semakin bertakwa sebagaimana pesan Ramadan, la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Mau tidak Bapak Ibu jadi orang yang bertakwa? Yang mau atau tidak jadi orang yang bertakwa? Ini mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, saya duduk paling tinggi, bukan paling berilmu, bukan paling berilmu, bukan yang paling muda, yang paling lah. Tapi ini diberi kesempatan duduk di sini. Kita sama-sama tolong ilmu. Siap ya? Siap. Sebagaimana kami kaji tadi, kami beri judul tadi, ini fikih zakat, refleksi dan filosofi. Karena zakat itu tidak bisa pakai senyum ya. Maka harta itu sudah masuk ke zakat. Dan itu paham semuanya. Saya mau berzakat senyum saja, cukup tidak? Tidak ya. Kita harus dengan harta. Dan fikih itu Bapak Ibu sekalian, dalam terminologi pengertiannya itu bukan hukum halal haram saja, ya. Kita tahu ini fikih nih, fikih sholat, tuntunan, tata cara, apalagi kewajiban, gitu ya. Tahunya sampai situ. Tapi fikih itu maknanya lebih luas lagi dan insya Allah kita pelajari di sesi ini untuk fikih zakat. Maka dalam disiplin ilmu itu ada fikih, ya, mazhab, ya, itu hukum halal haram syubhat dipelajari. Fikih yang bersifat tuntunan. Maka diartikan fikih yang ini adillah, bisa jadi dalil, bisa jadi rujukan, bisa jadi tuntunan. Ya, fikih yang ini berarti tuntunan. Ada juga fikih yang berarti wawasan, Bapak Ibu sekalian. Ada fiqhul lughah, fikih bahasa, gitu ya. Banyak itu ulamanya ya. Fikih bahasa, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Inggris, ada fikihnya. Setelah tata grammar, tata bahasa, kalimat. Jadi nanti dalam peraturan sendiri banyak sekali wawasan-wawasannya akan kita pelajari sedikit di filosofi kalamullah, ya, di dalam Al-Quran tentang zakat ini. Itu di antara dua makna fikih itu ya. Yang pertama tentang adillah, tuntunan, dalil, ya, fikih itu dalil, ya. Jadi ketika orang mengarang dalil, dia menciptakan fikih sendiri. Nah, ya, mengarang dalil. Subhanallah, ini fikihnya tiga.
Di awal-awal ini insya Allah kita akan mengkaji tentang zakat di dalam Al-Quran, ya. Bagaimana Allah menggambarkan zakat itu, harta itu, ya, di dalam Al-Quran. Ini ada banyak, ada 32 kesempatan kita mengetahui di mana posisi, ya, kata kalimat zakat, tuntunan zakat di dalam Al-Quran. Sebelum kita belajar, mau kita cerita dulu Bapak Ibu sekalian tentang sholat ya. Kita cerita dulu ya Bapak Ibu ya, biar nggak ngantuk. Mic-nya 3 ya, biar kedengeran yang baik belakang. Bapak Ibu sekalian, suatu waktu pada zaman kekhalifahan saat itu ada seorang alim, ada seorang sepuh, ada seorang tua yang taat sekali beribadah secara zahir, datang ke masjid, sholat tepat waktu, ya. Kemudian duduk di shaf terdepan, sholat di shaf terdepan dari imam. Khairus sufufi awwaluha, ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Shaf yang terbaik itu paling depan, ya. Harusnya majelis itu juga shaf terbaik paling depan. Silahkan yang jauh rapatlah, majelis itu juga seperti itu harusnya. Orang tua sepuh ini sholat dari tahun ke tahun, puluhan tahun sampai tua, sampai sepuh. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa ibadah juga istiqomah sampai tua. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, suatu waktu Bapak orang tua sepuh ini sholat karena kesibukannya bertambah, mungkin pekerjaan, mungkin ngasuh cucu, mungkin kesibukan kendaraan, pekerjaan, dagangan, bisnis dan yang lainnya, telat, alhamdulillah, azan, iqamah baru berangkat. Bayangkan kalau sudah iqamah baru berangkat, ternyata bapak ini, orang ini sholat bagian di paling belakang. Bukan hanya paling belakang, ternyata bapak ini juga masbuk. Apa masbuk? Ketinggalan beberapa rakaat atau satu rakaat. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Imam tutup sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini berdiri. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang beliau rasakan ketika Bapak ini berdiri? Beliau merasa malu. Kok orang semua ngeliatin saya? Katanya gitu ya. Kalau semua orang natap saya. Kemudian bergejolaklah dalam hatinya bisikan-bisikan. Wah, saya ini kan nggak pernah telat, sholatnya paling depan, ya. Selalu dianggap yang paling taat. Sekarang telat, apa kata orang lain, gitu ya. Akhirnya rukulah beliau, sujudlah beliau. Allah beri hidayah Bapak ini di usia tuanya untuk nangis, istighfar sama Allah bahwasanya sholat yang selama ini, sholat yang selama ini dia merasa paling taat, ya, paling pada cepat dan soft terbaik. Ternyata ada niat-niat yang melenceng, malu dilihat sama Allah, malu dilihat sama manusia, tapi tidak malu dilihat sama Allah. Semoga cerita ini menjadi inspirasi buat kita. Sholat kita kholisan lillahi ta'ala, ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Orang tua sepuh mungkin sudah lama ibadahnya, masih ada celah untuk diganggu. Semoga kita dijauhkan dari niat-niat perasaan-perasaan yang seperti ini. Siap ya Bapak Ibu? Yang pertama, zakat itu Allah sebutkan di Al-Baqarah 43. Kita sering dengar dari hadis Nabi, kita sering dengar dalam sholat kita Al-Baqarah 43, Allah sandingkan zakat itu bersama sholat, ya. Ini ada sekitar 26 kesempatan di dalam Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, orang yang berzakat, ya. Kalau Ramadan ini zakat apa namanya? Zakat fitri atau zakat fitrah, ya. Golongan orang yang ruku ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Tegakkanlah sholat atau dirikanlah sholat. Tunaikan zakat
dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Semoga di kesempatan ini kita bisa menuntaskan 32 sebutan di dalam Quran, karena tadi infonya dari panitia hanya setengah jam Bapak Ibu sekalian. Harusnya nggak cukup, gitu ya. Mudah-mudahan cukup. Belum fikihnya. Kalau 1 jam kira-kira bersedia nggak Pak? Bersedia. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, Allah sebutkan di Al-Baqarah 83. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata. Jadi orang yang berzakat ini juga tergolong menepati janji, ya. Di awal itu akhadna mitsaqa, kita janji, ya. Ketika kami ngambil perjanjian dari Bani Israil, itu, ya. Selanjutnya yang ketiga, Al-Baqarah 110. Ganjaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari bos kita, bukan dari pengurus masjid, bukan dari Prabowo, bukan dari menteri, ya, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini refleksi kita, filosofi kita mengerti tuntunan zakat. Allah menyebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah, langsung di sisi Allah. Mau atau tidak kita dapat pahala di sisi Allah? Mau pasti, ya. Bukan di sisi pasangan kita, bukan di sisi anak kita, tapi langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimatnya tajiduhu indallah. Kalian akan dapat mendapati, menemukan indallah. Bahasa Arab yang indah itu di samping, ya, atau kepunyaan. Misalnya Pak siapa namanya? Pak Sultan. Pak Sultan, mana penahmu? Ini penah. Saya punya. Ya, arti ini tadi apa? Kepemilikan atau disi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menunaikan zakat dan memperoleh pahala di sisi Allah langsung. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat Bapak Ibu, di Al-Baqarah 177, Allah menyebutkan zakat itu kebajikan. Ya, laisal birra, ya, bukanlah, ya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajah ke arah timur atau barat. Maka di terakhir itu aqamas sholata wa ataz zakata. Dan zakat itu kebajikan, ya, untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk yang di sekeliling kita. Ini sudah 4, ya. Yang pertama apa? Saya ingat kalau Pak, golongan yang rukuk. Yang kedua menepati janji. Yang ketiga apa tadi? Ganjaran langsung dari Allah. Yang keempat kebajikan. Kebaikan, khairun. Lawan kebajikan apa kira-kira? Keburukan, keji, apalagi kira-kira? Golongan kiri, seperti itu, ya. Semoga pelaku penerima zakat ini Allah tuntun menjadi orang-orang yang alirannya kebajikan, kebaikan, kesolehan. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, di Al-Baqarah 277. Nah ini nanti kita sampai 30 ini, sampai 30 ini. Dalam Al-Quran insyaAllah. Jadi kajian suruh hataman fikih zakat 30 juz. Ini filosofinya, refleksinya seperti itu. Yang kelima ini sama, pahala, ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajrun. Kalau ajrun itu inda rabbihim. Kata pahala dalam Quran itu ada ajrun, ada thawab. Ajrun itu artinya kita lakukan dengan effort, dengan niat, dengan keseriusan, ajar. Allah ganjar, Allah balas, gitu ya. Sebagaimana kita bekerja pagi, siang, malam, ya, 5 hari dalam sepekan, ya, dapat ajar, dapat ujroh, dapat gaji, dapat honor seperti itu. Maka Allah lahum, maka bagi mereka. Kalau yang berbicara Allah itu beda dengan berbicaranya manusia. Nanti kamu
saya kasih deh, nantinya kadang-kadang sore, kadang besok, kadang lusa, lalu ini dari Allah langsung. Maka bagi mereka ajrun, ya, pahala. Meleset tidak? Harusnya tidak, gitu ya. Menepati janji nggak pasti. Yusriful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Ya, itu tadi yang kelima. Ya, ajrun inda rabbih. Maka zakat itu kita sudah mengeluarkan, kita sudah membentuk panitia, kita sudah menitipkan, mendistribusikan, mengumpulkan. Bahkan kalau sekarang itu zakat itu ada yang akuntabel, bisa diakses di website, dibayar, dimakan ya sebenarnya ya oleh masjid-masjid ya, perolehan zakat itu effort dari kita sebagai pengurus masyarakat ya Bapak Ibu, atau panitia, atau juga pelaku ya, pelakunya namanya muzaki, kita yang menunaikan zakat, ajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti lahum kata Allah. Nanti kalau kita di akhirat nanti termasuk orang yang merugi Bapak Ibu, khosirin, tuntutlah Allah sebagaimana Allah berfirman dalam ini Al-Baqarah 27. Lahum ajrun, ya Allah waktu itu engkau berjanji lahum ajrun, bagi kami pahala, bagi kami kebaikan ya. Dan kami sudah memberikan zakat ikhlas lillahi ta'ala. Kalaupun tidak ada orang kami tetap menunaikan, tidak ada panitia kami menunaikan pasti. Alhamdulillah kami kebaikan di akhirat ini. Nah itu diantaranya. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian sudah masuk An-Nisa. Di An-Nisa 77 zakat itu diartikan setara jihad. Ya, jihad yang zahir sekarang itu kita lihat di Palestina, di Gaza, di Aleppo, Syria, ya, di Yaman, angkat perang, ya, angkat senjata. Ini Allah setarakan jihad dengan berzakat. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum aqimus sholata wa atuz zakata. Ya. Di dalam engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Jadi kita tidak selalu harus berperang, tapi juga tetap menunaikan sholat dan juga zakat. Orang yang berjihad berperang tapi nggak sholat, gimana Pak kira-kira? Nggak boleh, ya. Karena sholat, zakat, arkan, rukun min arkanil Islam, salah satu rukun maka menyia-nyiakannya juga bentuk daripada kelalaian kita. Nah, semoga kita jangan termasuk orang yang seperti itu ya. Sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya, sudah ikut kajiannya, punya uang pula, banyak pula, tapi tidak mengeluarkan zakat ya. Alhamdulillah. Yang ketujuh Bapak Ibu sekalian ya, Allah mengatakan zakat itu sebagai ar-rasihun fil ilm, ya, kalangan orang yang berilmu. Ini pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian, apakah sama orang Muslim yang berilmu dengan orang yang Muslim yang tidak berilmu? Sama atau tidak? Walladzina utul ilma darajat. Allah memberikan karpet merah ya, utul ilma darajat, beberapa derajat di atas kaum muslimin yang tidak serius menuntut ilmu. Nah seperti itu. Maka mau tidak mau majelis seperti ini harus sering ada. Nah gitu ya. Kelas-kelas kajian, kelas-kelas hadis, kelas-kelas Quran, kelas-kelas fikih, kelas-kelas zakat, akidah, bahasa Arab ya. Itu harus sering ada. Kenapa? Walladzina utul ilma darajat. Orang muslim yang diberi ilmu Allah angkat derajatnya sekian di antara yang lainnya. Mau atau tidak? Harus pasti mau insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Karena menuntut ilmu itu sulit ya Bapak sekalian, apalagi sudah sibuk, sudah berumur gitu ya. Melangkah keluar rumah sudah perlu niat, bukan hanya niat tapi juga sudah bensin. Masalahnya tidak ada yang ngasih bensin. Dulu masih kuliah, masih sekolah, ada yang ngasih bensin ya. Ada yang ngasih SPP, ada yang ngasih uang saku. Maka menuntut ilmu di usia seperti kita ini rosyid ya, effort, perlu niat gitu ya. Kalau nggak ada absen bisa-bisa cepat kosong ini masjid gitu ya,
dikit satu keluar lagi, lama-lama habis gitu ya. Mudah-mudahan di masjid ini tidak yang serius mendengarkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di ke-8 ini Allah memberikan konteks orang yang berzakat itu ya, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah berkata inni ma'akum, aku bersama kalian. Ya. Lain aqamtumus sholata wa ataitumuz zakah. Ya. Kalau diartikan itu jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ya. Wa qala Allahu inni ma'akum. Pesan ini sampai nggak kepada kita Bapak Ibu sekalian? Sampai nggak kira-kira? Kalau dijawab Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan wa qala Allah inni ma'akum, aku pasti bersama kalian. Sampai nggak kepada kita? Sampai. Allah dekat sama kita, gitu ya. Tapi dekatnya jangan diukur pakai senti, pakai meter, gitu ya. Allah dekat bersama kita. Kenapa? Karena sholat, karena kita mendirikan sholat. Wa ataitumuz zakah, dan kita melaksanakan menunaikan zakat. Kira-kira ada tidak orang yang menjauh dari Allah gitu kan? Ada saja. Tapi ini Allah menyatakan diri, aku bersama kalian. Ini Allah ini ma'akum. Ya. Dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu sekalian, menyatakan bersama itu banyak caranya. Kadang-kadang menggunakan kalimat di, gitu ya. Di itu gini, saya bersama kamu, anak dik, gitu ya. Pegangan, nempel, pelukan, gandengan. Tapi Allah membahasakannya pakai ma'a. Ma'a itu kan gandengan, ya. Anak, kita, ma'a jemaah, kita bersama, kita enggak gandengan ini kan, ya kan? Kalau gandengan terus malah aneh, mungkin anaknya atau mungkin siapa gitu ya. Jadi ma'a ini pakai syarat. Kalau mau dekat dengan Allah, maka tunaikan zakat. Ya. Bersama kali, dan juga banyak juga perintah-perintah Allah yang lain. Maka Allah mengatakan inni ma'akum. Ya, Ibnu Katsir menyampaikan seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang ma'allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat nanti di alam kubur. Yang ke-9 di Al-Maidah 55, Allah dan Rasul menjadi wali kita langsung, menjadi wali hamba, ya, menjadi wali kita semua. Innama waliyukumullah wa rasuluhu. Ya, sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah. Ya, diterjemahkan di sini wali kita punya penolong. Kalau kita secara rasul kita wali itu banyak juga ya. Saya wali murid, gitu ya. Mungkin saya wali yang punya kelebihan ini dan itu, Allah dan yang lainnya, gitu ya. Tapi bahasa Indonesia kemudian memilihnya sebagai penolong. Ya, mudah-mudahan yang berzakat itu kita ditolong Allah. Tapi konteksnya adalah dengan zakat itu Allah dan Rasulullah menjadi wali kita. Ya, maka jangan takut nilai kita merah, karena wali kita Allah langsung, ya, dan Rasul. Apa kata Allah? Walladzina amanu yuqimus sholata wa yutuz zakata wa hum rahimun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Di zakat kalau nggak beriman nggak boleh, gitu ya. Tiba-tiba dari Amerika orang Muslim, saya mau berzakat. Oh, kayaknya kamu Muslim atau noni, gitu ya. Harus jelas, gitu ya. Jadi di sini harus walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimus shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, dan mereka juga orang yang menunaikan zakat. Walinya Allah dan Rasulullah. Yang ke-10 ada juga konteksnya kebebasan. Kita diberi kebebasan, ya. Bagaimana Allah menyebutkan di Al-Qur'an kelima, fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata faqulu sabila. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Banyak orang yang merasa terpuruk, merasa sempit, merasa pikirannya melebihi badannya, overthinking, banyak yang hatinya melebihi umurnya, gitu ya. Namanya apa? Mental health, gitu ya.
banyak juga yang beban hidupnya lebih berat daripada kehidupannya gitu ya. Allah sebilah. Maka dengan berzakat ini Bapak Ibu sekalian, ya, Allah yang mengatakan langsung di At-Taubah ayat 5. At-Taubah ini posisinya di juz 10 Bapak Ibu sekalian. Masih sepertiga kita mengkaji Quran. Masih siap lanjut nggak Bapak Ibu sekalian? Lanjut ya Bapak Ibu. Ada di ke ayat 11 ini At-Taubah ayat 11 tentang ukhuwah. Jadi zakat itu membentuk persaudaraan ukhuwah di antara kita, di antara sesama, di antara umat Islam. Maka lihat Allah ma'intaku wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Maka persaudaraan yang paling kuat itu ikhwanukum fid din, saudara-saudara kita dalam agama. Jika mereka bertaubat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Ini bulan, bapak, dan tetangga, dengan yang lain, dengan jemaah ibu di belakang. Ikhwanuna fid din, saudara kita di dalam agama. Ada nggak saudara yang lain? Banyak. Setan itu saudara kita. Allah gambarkan gitu, ya. Allah itu saudara kita dari makhluk yang lain. Tapi bisa nggak bersama? Ya nggak bisa. Siapa yang mau berteman sama setan? Ada sih yang berteman sama setan mungkin gitu ya. Kalangan golif kejar apa lagi misalnya. Nah gitu lah pokoknya. Tapi dengan zakat ini Allah jadikan persaudaraan al-ukhuwah di antara kita. Mungkin yang paling kecil di masjid ini, ya, sesama yang membayar zakat di masjid ini, mungkin di kampung ini, di RT ini. Maka Allah menyebutkan di At-Taubah 11, wa ikhwanukum fid din, saudara-saudara kalian seagama. Kemudian yang ke-12 At-Taubah ayat 18, Bapak Ibu sekalian, orang yang berzakat itu seyogyanya hanya takut kepada Allah, sebagaimana tadi kita contohkan cerita di awal tadi, beranggapan niatnya sudah lurus, sudah diikhlas, ternyata ada niat yang lain, ya. Maka menyadari si orang sebut tadi itu termasuk orang yang munafik atau fasik. Maka dengan zakat ini Allah tuntut kita hanya takut kepada Allah. Bagaimana Allah menyebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah, ya. Orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kecuali ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita pakai bahasa Indonesia pendek, hanya gitu ya. Kalau pakai bahasa Inggris apa kira-kira? Nah ini ya, the only one, ya. Apa kira-kira? The only one, hanyalah satu-satunya. Nah gitu ya. Maka di surat Al-Fatihah yang dibaca imam tadi, iyyaka na'budu, gitu ya Bapak Ibu sekalian, betul nggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu, ya. The only you, ya. Iyyaka na'budu. Maka walam yakhsha illallah, tidak ada ketakutan kecuali takutnya hanya kepada Allah. Yang ke-13 Bapak Ibu sekalian, ada zakat itu sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-sholata wa yu'tuna az-zakata wa yuqimuna Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, ya. Rahmat itu ditafsirkan banyak sekali. Di antaranya keluasan hidup, keluasan pikiran, keluasan rezeki, kemudahan, kedekatan, ketenangan, banyak, ya. Tergantung tafsir dari mana yang kita baca. Ada tafsir yang mengakomodir banyak tafsir. Contohnya ada Asy-Syaukani membuat tafsir Fathul Qadir. Itu isinya Al-Jami', ya. Nama judulnya itu Fathul Qadir Al-Jami', kumpulan, ya, baik fanna riwayah wa riwayah, ya, kumpulan tafsir-tafsir yang riwayah, pemikiran-pemikiran para ulama tertentu, wa riwayah dan para sahabat. Itu makna-maknanya banyak sekali kalau kita mengkaji sedikit seperti itu. Kemudian ada juga zakat itu agar kita diberkahi, ya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma
mubarokan. Kita berzakat ya, supaya masjid, lembaga kita, keluarga, kelompok, jamaah mubarokan ya, diberkahi. Berkah yang paling sederhana nama berziyadah ya, nama itu berkembang, ziyadah itu bertambah. Kalau gajinya sebelumnya UMR, nah gitu ya, semoga bertambah jadi UMR Jakarta. Ini rombal anaknya gitu ya. Sudah UMR Jakarta, ada lagi yang lebih tinggi, ada UMR Australia misalnya gitu. Ini rombal, itu nama berziyadah ya, bertambah dan berkembang. Kemudian juga ada ridhonya Allah. Dengan berzakat itu kita memperoleh ridho Allah. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyyan. Jadi kalau punya anak, punya teman namanya mardiyyan, artinya diridhoi. Lawan diridhoi apa kira-kira? Dimurkai. Alhamdulillah kita termasuk orang yang dimurkai. Kalau dimurkai sama Allah, sholat jadi salah, berperilaku jadi salah, apalagi berzakat niatnya nggak beres, alhamdulillah. Maka semoga kita termasuk orang yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi ada Al-Anbiya ayat 73, ubudiyah dan kepemimpinan. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa awhayna ilaihim minal khairi wa aqamu sholata wa ita'i zakata wa kanu lana 'abidin. Kami menjadikan mereka itu pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami. Kita yang berzakat, tuntunannya itu agar kita semua menjadi orang yang pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita bawahan ya, walaupun kita staff, tapi dengan berzakat Allah jadikan kita pemimpin ya. Wa ja'alnahum a'immatan ya, para pemimpin. Allah memberi gambaran kepada kita zakat seperti ini gitu ya. Mungkin luput kita membaca dan yang lainnya, tapi mungkin bisa kita selesaikan di pagi hari ini. Allah memberi gambaran zakat-zakat dalam Quran itu ada 32 titik. Yang ke-17 juga ada kemapanan. Orang yang berzakat, semoga Allah lapangkan kemapanannya. Ini alladzina imakkannahum, orang-orang yang jika kami beri kemantapan hidup di bumi. Nah, seperti itu ya, kemantapan hidup di bumi. Kemudian ada lagi dilindungi ya, wa'tasimu billahi huwa maulahu. Ya, dengan berzakat itu Allah lindungi diri kita dan keluarga kita. Kemudian ada juga An-Nur ayat 37 ke 19, iman hari akhir ya. Dengan berzakat itu Bapak Ibu sekalian, kita beriman dengan hari akhir gitu ya. Karena orang yang berzakat itu akan dipertanggungjawabkan, ditanya di hari akhir. Kemudian di An-Nur 56 ya, zakat itu adalah ketaatan kepada Allah. Pasti gitu ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiiullaha 'alakum turhamun. Ya. Perintah itu jika dilaksanakan maka taat, jika tidak dilaksanakan maksiat. Maka alat zakat, misalnya saya mau zakat Syawal lah, untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dan melaksanakannya adalah ketaatan kepada Allah. Kemudian ada juga keimanan ya, orang yang berzakat itu implementasi refleksi daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Luqman 4, zakat itu keyakinan, keimanan, keyakinan, yuqimunas shalah ya. Hum yuqinun, mereka itu yakin dengan perintahku, balasanku, dan juga apa? Hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat juga membersihkan, sebagaimana kita tahu, zakat itu yang membersihkan harta. Nah, ini salah satunya di antara 32. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiiullaha wa rasulahu. Di terakhir itu Allah menyebutkan wa yutahhirukum tathhira ya. Dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Bukan dengan zakat itu walaupun kecil, nanti kita tahu konteks jumlahnya gitu ya. Dia membersihkan harta kita, kehidupan kita
pikiran kita dan juga tata kelola kehidupan umat manusia. Maka dengan zakat itu dampaknya, pengaruhnya, implikasinya, refleksinya banyak sekali sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Kemudian di Al-Mujadalah ayat 13, Bapak Ibu, dengan berzakat itu Allah beri gambaran agar jangan takut miskin. Asyfaqatum an tuqaddimu, gitu ya. Apakah kamu takut menjadi miskin jika mengeluarkan sedekah sebelum melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul? Sedekah yang dimaksud adalah zakat, ya. Kemudian ada Al-Muzammil 20, transaksi dengan Allah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Ya, maka qardan hasana itu transaksi langsung dengan Allah. Berzakat transaksinya bukan dengan amil, bukan dengan asnaf yang lapang, ya, tapi dengan Allah. Kemudian terakhir di juz 30, Bapak Ibu sekalian, zakat itu adalah istiqomah agar kita menjadi orang yang hanif. Hanif itu lawannya melenceng, ya. Istiqomah itu lurus, gitu ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinal hunafa, gitu ya. Terakhir itu wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ini juz 30 sudah Bapak Ibu sekalian, kita sudah 30 juz ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul majelisnya Bapak Ibu? Ini baru filosofi refleksi dari kalam Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya. Ada beberapa lagi itu tidak dibersamakan, tidak dibandingkan dengan sholat yang tadi itu dengan sholat. Semoga kita semua ini ya sudah refleksi dari satu gitu ya, menjadi orang yang Allah kabarkan dalam Quran, ya. Mungkin kita lupa dengan titik-titik tadi ya Bapak Ibu, tapi Allah enggak, ya. Allah tidak, Allah menyebutkan apa di dalam Quran, ya. Itulah zakat kita mempengaruhi kehidupan kita, kehidupan masyarakat, kehidupan umat manusia. Semoga kita sesuai dengan apa yang Allah tuntut tadi dalam Quran 30 juz tadi. Aku sudah kita mulai dari Al-Baqarah sampai juz 30 tadi. Udah aman ya. Ya Allah, Ramadan ini. Ini Ramadan keberapa Bapak Ibu sekalian? 3 ya. Masih sisa 25 hari lagi ya. Semoga kuat, semoga sehat, semoga dijauhkan dari penyakit yang lainnya. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu sekalian, kita ke zakat fitri. Nah, ini baru filosofi refleksinya insyaallah. Bagaimana tuntunan zakat dalam Islam? Ini sudah jam sudah depan ya. Sebentar lagi insyaallah, ini hanya 5 menit paling. Kira-kira tersedia tidak? Ya. Ya, sekalian suruh di sini. Bapak Ibu sekalian, bahasanya secara bahasa, secara terminologi zakat itu tadi yang kita sebutkan dalam Quran banyak isinya, banyak terminologinya. Apa tadi di antaranya mensucikan, beridoa, apa lagi? Dan yang lainnya banyak sekali. Alhamdulillah. Ya. Ini udah jadi ulama semua, ini udah 30 juz semua. Alhamdulillah. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Habit para ulama itu mereka mengkaji literatur lengkap, ya, jadi nggak sepotong-sepotong. Alhamdulillah kita tahu banyak tentang arti dan juga tuntunan tentang filosofinya, ya. Prakteknya belum tentu, ada yang liar, ada yang enggak, ada yang macam-macam lah namanya umat manusia gitu ya. Bapak Ibu sekalian, zakat itu digambarkan dalam fikih tuntunan itu ada dua. Yang pertama zakat fitri di bulan Ramadan, ya. Yang kedua zakat mal, gitu ya. Zakat fitri itu semua manusia yang punya nyawa hadir di Ramadan, gitu ya. Kalau dipegang kita ini masih bernyawa nggak? Pasti masih lah kalau masjid ya. Mudah-mudahan jantungnya ini jantung keimanan, denyutnya ini denyut keikhlasan, gitu ya. Darah kita ini darah istiqomah. Amin ya Rabbal. Jadi perintah zakat itu setelah dalam Quran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga ketentuannya. Hadis Nabi dari Ibnu Umar, Nabi telah mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau gandum atas seorang hamba. Nah ini ya, kita hamba bukan Bapak Ibu sekalian.
Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang menunaikan sholat Idul Fitri. Apa sholat Idul Fitri Bapak Ibu sekalian? Pasti 1 Syawal, tidak ada perdebatan. Ya tidak? Ya, pasti sholat Idul Fitri 1 Syawal. Kalau ada yang 2 Syawal, agak lain gitu ya mungkin ya. Maksudnya, tadi sudah kita gambarkan yang pertama Muslim hidup di Ramadan yang mengeluarkan zakat fitrah itu cukup pangan sehari semalam. Jadi apa beda fakir dan miskin? Itu berkecukupan sehari semalam. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua punya bekal hidup sehari semalam. Punya ya Bu ya sekalian ya. Bukan hanya semalam tapi 30 hari insyaallah. Siapa yang menerima zakat fitri Bapak Ibu sekalian? Allah sebutkan di Quran surat At-Taubah ya. Fuqara lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha ya. Apa yang pertama? Orang fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil zakat. Orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf gitu ya. Orang yang merdeka ya. Kita semua tadi ya. Orang untuk memerdekakan hamba sahaya, maksudnya hamba yang untuk dimerdekakan. Untuk membebaskan orang-orang berhutang, kemudian untuk fisabilillah dan ibnu sabil. Itu 8 tadi yang para ulama berkomentar tentang asnaf tadi adalah semua diberikan, diprioritaskan, diusahakan lebih awal kepada orang-orang fakir dan miskin di antara yang 8 tadi. Ibnu sabil misalnya ada orang dalam perjalanan tapi kaya raya, perlu dikasih atau tidak? Sebaiknya nanti dulu diprioritaskan kepada yang fakir dan miskin seperti itu. Tadi yang menerima 8. Siapa yang dilarang menerima? Ada yang dilarang menerima. Ini diantaranya Bapak Ibu sekalian non Muslim yang harbi. Mungkin ada non Muslim gitu ya di sekeliling kita, tapi ini yang harbi, yang kerjaannya memerangi. Ya, kita lihat sekarang menjatuhkan apa? Bom, kirim rudal, harbi, ya, menyerang. Ini banyak dan banyak fenomenanya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pasti kan orang Yahudi nggak dapat zakat, pasti kan. Yang kedua murtad. Murtad itu apa? Berpaling dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga fasik yang merusak. Ada fasik yang merusak. Apa tanda-tandanya? Ya, nggak sholat, fasik sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Nggak puasa Ramadan gitu ya. Tapi ini yang merusak, ya. Sudah miskin, nggak sholat, nggak puasa, alhamdulillah, ya. Maka tidak diprioritaskan atau tidak usah dikasih. Maka sholat dulu, ya, puasa dulu. Maka Allah akan berikan zakat seperti itu. Yang keempat, dunia orang-orang kaya, ya. Mudah-mudahan semuanya orang kaya di sini. Ya, orang kaya dikasih zakat balik, ya. Ini rasionya. Yang kelima, pengangguran yang disengaja sebaiknya tidak dikasih. Itu yang ngasih nanti dinas sosial aja Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang memberikan instrumen ini dari UI gitu ya. Ini standarisasi sebaiknya pengangguran yang disengaja. Disengaja ya Bapak Ibu sekalian, nggak mencari kerja, kerjanya nongki-nongki, kemudian nggak mau berusaha, kerja sedikit capek gitu ya. Sampai kalau jadi markot gitu ya, manja banget alhamdulillah gitu ya. Itu tidak usah dikasih zakat. Ini tuntunannya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Sebaliknya, kalau penganggurannya sudah PHK, sudah berusaha sana sini ya, sudah bekerja tapi siang malam masih kurang gitu ya, rumah masih kontrak ya, maka diprioritaskan. Bagaimana tadi disebutkan golongan fuqara dan masakin ya, diprioritaskan untuk golongan asnaf tadi tuntunannya kalau mereka orang dan masakin. Masih ini paham ya Bapak Ibu sekalian insyaallah. Ini kan ulang saja dari tahun ke tahun kita
dikumpulkan diambil sebelum Idul Fitri bahkan di bulan Ramadan, ya. Sebaiknya dikumpulkan di lembaga, di masjid yang ada legalitasnya. Jadi jangan nitip gitu ya, nitip sama tukang di pasar, tolong memberikan zakat saya, ya, jangan sebaiknya. Anjurannya ini 7 tahapan ini. Yang kedua jelas layanan amilnya. Oh ini amilnya dibentuk, oh ini ditunjuk, oh ini ada SK-nya dari masjid, dari lembaga, gitu ya. Akhirnya saya mau kirim langsung ke kampung gitu ya, bisa saja gitu ya. Hanya kan nggak bisa terukur nanti kebermanfaatannya. Ya kalau kirimnya 10, kalau satu kan nggak begitu terasa mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Maka lembaga ini mengakomodir, mengatur dan juga memanage. Yang ketiga nisabnya, bahkan ada bukti skornya. Oh ini mengumpulkan untuk satu keluarga 6 orang, catat biasanya. Kemudian transparan, dapat berapa, keluar berapa, salurkan kemana? Iya tidak, Bapak Ibu sekalian? Iya biasanya. Tepat manfaat mustahik di data biasanya masjid kan. Ini penerimanya di sini, di sini, di sini. Kemudian dilaporkan dan juga yang perlu diaudit. Ditempel di dinding, dikirim ke WA, total pemasukan dari zakat infak Bapak Ibu sekalian sekian, kami tunaikan kepada 300 sekian, gitu ya. Ini salah satu PR untuk pengurus masjid gitu ya, menyampaikan pesan ini kepada donaturnya, kepada musaki gitu ya. Kemudian yang kedua dilaksanakan selama bulan Ramadan, dibagikan sebelum Idul Id ya, dibagikan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Yang keempat 2,5 kg makanan pokok, ya, kalau di Indonesia beras pasti. Kemudian Abu Hanifah kalau kita kurskan 14.000 berarti 35.000. Kalau kita mau ada harga beras misalnya naik sekarang, kadang 15, kadang 16 ya, disesuaikan saja dari 2,5 ya. Ya. Dan kalau uang berarti boleh transfer, boleh tidak? Boleh kirim ke GoPay enggak? Harusnya boleh. Iris boleh enggak? Boleh. Sama uang juga. Jadi masjid juga silakan sediakan iris, GoPay, dan yang lainnya sebanyak-banyaknya. Ya, ini pendapat siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah salah satu imam. Kenapa? Karena Abu Hanifah memandang pada saat itu gantung mereka menanami, tapi banyak fakir miskin dan mereka butuh dana untuk belanja yang lainnya, dan sandang, pangan, lebaran dan yang lainnya. Maka diperbolehkan, disarankan oleh Abu Hanifah apa tadi? Buat alat tukar dan yang lainnya. Kalau emas kan susah ya Bapak Ibu ya, kalau satu emas atau ya kebanyakan gitu ya, maka uang alat tukar atau bukti atau yang lainnya. Kirim pulsa boleh enggak? Seharusnya jangan. Ya, karena bisa dipakai beli internet. Kalau dipakai anaknya dibelikan token alhamdulillah gitu ya. Maka sebaiknya apa? Diberikan yang bisa untuk bayar. Dana bisa untuk beli sayur di pasar ya, sekarang pasar sudah canggih. Apalagi iris bisa beli untuk di warung-warung ya. Sebenarnya ini diantara zakat-zakat yang seperti itu. Kemudian objek zakat itu yang pertama Bapak Ibu. Ini sudah masuk belum slide-nya ini? Kalau waktunya nggak sempat kita bacakan aja 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ngitungnya ya hitung sendirilah Bapak Ibu punya kekayaan berapa, punya emas berapa gitu ya. Yang pertama zakat mal, emas, perak dan uang ya. Yang termasuk itu logam mulia, ini lagi laris Bapak Ibu sekalian. Logam mulia ini sekarang lagi diminati masyarakat dunia, mahal harganya naik. 1 tahun itu naiknya Masya Allah, dari 2005 Januari 1,5, 2,5 sekarang hampir 3. Kemudian tabungan, deposito dan segala macamnya. Syaratnya sudah disebutkan itu. Yang pertama nisabnya sampai sempurna haul ya. Haul itu 1 tahun penuh hijriah. Kemudian punya kita sendiri, nggak barengan sama tetangga, dicil bareng gitu ya, jangan. Nanti repot, nanti zakatnya juga patungan kayak gitu ya. Kemudian lebih dari kebutuhan pokok pasti gitu ya. Orang yang punya harta-harta ini kebutuhan pokoknya harusnya cukup. Ngapain cepat dompetnya beli emas 85 gram gitu ya.
pas gitu ya. Kemudian terbebas dari hutang. Hutang yang di sini adalah hutang yang banyak, yang membebankan, yang membuat dia jadi tergulung. Nah ini nisab dalam kadarnya emas itu 85 gram. Banyak atau dikit ini Bapak Ibu? Banyak yang 85 gram ini bisa buat keliling Indonesia. Makanya ada zakatnya. Itu 2,5%. Perak juga 595 gram, 2,5% dari hadis Nabi. Uang setara dengan yang tadi. Atau sekitar 2 tahun yang lalu itu ada kajian disebutkan ya sama seperti ini. Dari harga itu, dari harga emas sekarang dikatakan 85 itu setara kas kita yang ada zakatnya. Berapa zakatnya? Yaitu maka ketika ada yang memberi zakat masjid, ini zakat mal kami. Zakat mal apa ditanya? Mungkin emasnya, peraknya, atau cashnya, atau rekeningnya seperti itu. Mudah-mudahan ada di antara kita, mudah-mudahan banyak atau kayak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua surat berharga. Nah, surat berharga yang zakat saham obligasi disetarakan dengan emas. Zakatnya juga sama. Ya, punya saham sekarang saham yang paling maju apa? BRI dan Mandiri misalnya gitu ya, dividennya banyak gitu ya. Itu disetarakan dengan emas. Kalau kursnya sama. Yang ketiga perniagaan dan perdagangan. Banyak biasanya ini pedagang, bisnis, apalagi affiliate, apalagi dropship misalnya. Ini masuk perniagaan dan perdagangan. Ada cara berhitungnya, gitu ya. Mencapai nisabnya, niat untuk berbisnis, nggak disimpan sampai haulnya, kadarnya 2,5%. Ya. Kemudian dapat dibayar uang dan barang. Saya punya toko baju, boleh nggak zakatnya pakai baju? Ya, MUI membolehkan, tapi para ulama melarang, sebaiknya uang. Ya. Kenapa? Karena tujuan dari bisnis itu apa? Memperoleh keuntungan, dan keuntungan itu apa Bapak Ibu? Pasti uang seperti itu ya. Begini cara berhitungnya ya. Modal ditambah untung ditambah simpanan plus atau kalau rugi ya utang piutang ya. Kalau untung, kalau rugi lain lagi berhitungnya. Itu contohnya. Misal gitu ya. Berbisnis modalnya 200 juta misalnya. Untungnya 50. Jadi total berapa? 250. Kemudian apa lagi? Simpanan ada 50, ya kan? Dia bulan nyimpan ada 50 juta. Kemudian punya hutang mungkin dari apa? Hutang apa biasanya? Barang gitu ya, bukan bank. Biasanya barang kan dikirim dulu, belum dibayar, nanti kalau udah laku cicil misalnya gitu ya. Apa namanya itu? Dari apa? Distributor gitu ya. Maka dikurang sama dengan 280 juta, 2,5% itu 7 juta. 280 bayarnya 7 juta, banyak tadi kita Bapak sekalian. Tetap banyak 7 juta. Bisa untuk beli lauk porsi padang banyak banget gitu ya. Tapi begitu Allah gitu ya. Supaya disucikan, supaya diridhoi, supaya berkah. Yang dizakat itu bukan untungnya aja. Untungnya berapa tadi? 100 juta. Kalau 100 juta dikurang 20 berapa? 80, 2,5%-nya berapa? Nggak sampai 7 juta, ya kan? Ini ya, ini zakatnya. Yang keempat, pertanian dan perkebunan dan kehutanan. Maka nisabnya kalau sampai 653 ya, kilo. Kemudian zakatnya 5% atau 10% tergantung kondisi sewa, akhir dan ini. Karena pendapat yang lain akan menyebutkan, nanti saya sebutkan di transaksi selanjutnya. Yang kelima itu zakat pertanian. Oh salah, ini peternakan yang kelima ini. Nisabnya kalau unta 5, ada di sini yang punya unta Bapak sekalian. Ini 5 ini startnya ya. Kalau punya 5 unta baru berzakat. Kalau baru 2, 3, 4 dulu. Sama, sapi juga 30. Nah, ini kita di kampung punya berapa? Punya 5, punya 10 digaduh. Tetangga misalnya gitu ya. Belum nanti. Tapi kalau udah sampai 30, nah ini udah oke namanya ini Bapak Ibu ya. Atau apa biasanya yang suka jual-jual itu? Lantik ya, banyak sapinya. Kalau punya dia sendiri. Tapi kalau titipan bukan. Kemudian kalau kambing 40, banyak ini kambing 40 ya. Kita lihat kambing
tahun, kemudian digembalakan, ya, bukan disimpan, bukan untuk jualan sate, juga bukan untuk akikah, ya, itu masuknya ke pendapatan atau bisnis. Kemudian tidak dipekerjakan untuk keperluan pribadi, maka zakatnya 2,5% atau detailnya nanti berbeda-beda. Kalau dia 10, kalau dia 20, kalau 30, kalau dia 40, ya, itu zakatnya dia tidak dengan uang, tapi dengan binatang lagi kalau pertambangan. Kemudian yang keenam pertambangan sama, gitu ya. Dia ada perhitungannya dan kadar zakatnya 2,50%, ya. Mining, baik dari segi yang nambang pasir, nambang batu, nambang emas, kalau sekarang nikel, ya. Semua penambang nikel katanya konglomerat, ya. Zakatnya konglomerat doang gitu ya. Pastikan harus zakat. Kenapa? Ya kalau mau mengharapkan tadi berkah. Yang ketujuh perusahaan, jadi ada juga zakat perusahaan. CV berarti nggak ada Ustaz ya. CV itu ya perusahaan, badan usaha, ya, yang bergerak nanti berbeda-beda. Yang pertama untuk produk, gitu ya. Ada CV yang memproduksi, ada PT memproduksi, bikin makanan, bikin pakaian, bikin rumah, bikin apa lagi? Ya, buat tahu, tempe dan yang lainnya. Dan pastinya harus kenal, gitu ya. Jangan sampai usaha apa yang haram, ya, alhamdulillah. Itu cara berhitungnya, aktivitas lancar dikurang utang lancar, zakatnya dikali 2,5%, sesuai pendapatan yang masing-masing. Dan ini pemiliknya yang tahu, gitu ya. Kalau nggak tahu ya belajar, kalau nggak bisa ya download aplikasi ada. Kemudian kalau nggak ya bertanya, banyak tempat bertanya sekarang online maupun offline, gitu ya. Kemudian perusahaan jasa, ya, pendapatannya dinisabkan ke emas. Ya, kalau baru jasanya 1, 2, 3 biji, sebaiknya disimpan saja karena belum sampai nisabnya dan juga halnya. Yang ketiga perusahaan keuangan syariah, ya, harus syariah. Kalau keuangan yang sifatnya konvensional, ribawi, keharaman atau apa namanya itu disebut namanya kalau pinjam kan bahasa kampungnya itu Bapak Ibu sekalian lintah, kan? Dan lintah itu makin kalau dia telat 1 hari bertambah dendanya dan bertambah dendanya, karena ini disebut dengan riba jahiliyah. Begitulah riba-riba pada zaman Nabi sudah ada, gitu ya. Zaman Nabi juga sudah ada riba, sudah ada lintah dan lain-lainnya. Dan transaksinya bertambah, alhamdulillah, ya. Maka bertambah-tambahlah dosa dibagi tadi. Dan seperti itulah berhitungnya Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian ada pendapatan profesi. Pendapatan profesi ini disetarakan dengan bersih kilogram beras yang tadi bebas atau barang yang dijual. Itu 524 kilo, setengah persennya. Jadi kalau 524 dikali 14.000 sama dengan pendapatan 7,3 juta sekian. Itu baru ada zakatnya. Jadi pemerintah sekarang mewajibkan zakat itu dengan penghasilan kita di bawah itu sebenarnya bukan zakat, berat dan tidak make sense, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan kekurangan bayar anak sekolah anaknya 6, SPP-nya 1,5 juta, udah kurang itu kan. Ini zakatnya dari angka segitu tadi 183.400. Dari 7.100.000 berat atau ringan Bapak Ibu? Harusnya ringan, gitu ya, kan hanya 100.000. Yang tadi 200-an juta zakatnya 7 juta, gitu ya. Kemudian yang ke-9 barang temuan. Nah, kalau kita nemu misalnya kemarin ada berita ada mobil Innova ketinggalan, ya. Di mana itu ketinggalan? Di dealer. Di Krui, ya. Sudah disimpan, diumumkan, nggak ada yang ngaku, akhirnya dijual lah. Kalaupun nggak dijual, diukur harganya. Misalnya harganya 150 juta, maka zakatnya 20%, ya, atau 1/5 dari harga temuan tersebut atau uang tersebut atau barang bekas tersebut. Yang ke-10 Bapak Ibu sekalian terakhir, ya, zakat warisan. Nah, ini warisan ini kajiannya itu
kajiannya ada, kajian juga syariat. Ada kajian adatnya itu ulamanya namanya Zaini, namanya hukum warisan di Indonesia ya. Itu ada peraturan PKHI, kompilasi hukum Islam ya, perundang-undangannya. Kalau hukum syariat, kalau sekarang mau belajar kita perlu waktu lama Bapak Ibu sekalian dan berubah-ubahnya. Maka paling gampang silakan Bapak Ibu download aplikasinya di Play Store. Kalau ratingnya bagus, komennya bagus-bagus, biasanya tepat. Ada asnafnya, sihamnya, ya. Yang paling penting itu nggak banyak iklannya, gitu kan? Nah, silakan tarikatnya berapa, warotannya berapa, warisnya berapa, kondisinya gimana, nanti memberikan instruksi di situ. Itu yang pertama. Zakat warisan itu yang inisiasi fatwanya itu dari kalangan Syafi'iyah, ya. Karena telah selesai terbagi, nah, jadi bukan ketika meninggal langsung dizakati, tidak ya, untuk pengurusan, ya, untuk apalagi hutang dan lain-lain. Yang kedua telah diterima sama ahli warisnya, sudah dibagi, sudah diterima. Dan ketika sudah diterima, ketahuan hartanya tadi berapa Bapak Ibu sekalian? 85 gram emas, banyak itu ya, maka ada zakatnya. Masuk ke kategori objek zakat, misalnya peninggalannya rumah, apakah zakat? Tidak. Peninggalannya mobil, tidak dizakati, kecuali diniatkan mau dijual. Oh, ini mobil bekas orang, bekas ibu, bekas saya, kita jual. Kalau kursnya sampai maka dizakati. Ya. Kalau uang, ya, kalau sampai di shopnya maka dizakati. Kalau nggak sampai, dikip saja, dipegang saja. Kenapa? Karena tidak sampai di shop, tidak sampai bawah. Maka zakatnya juga 12,5%. Ini zakat warisan untuk kita semua. Ya, ada 10 objek zakat. Semoga kita semua secara refleksi filosofi memahami zakat. Ini sederhana sekali Bapak Ibu sekalian. Harusnya satu objek itu satu pertemuan. Kita singkat, ringkas dikit-dikit gitu ya. Mudah-mudahan ada yang nyangkut di kita bisa kita amalkan. Amin ya Rabbal. Jadi kita cukupkan insyaallah. Mohon maaf kepanjangan karena subuhnya juga sudah mepet jam 5 tadi ya Bapak Ibu. Nunggu sholat ya. Semoga Ramadan kita penuh berkah, ilmu kita menuntun kita kepada ketakwaan, kesolehan, kehanifan, istiqomahan, menjadi hamba-Nya Allah yang bertakwa sekarang dan di kemudian hari. Amin ya Rabbal alamin. Ada tanya jawab atau ditutup langsung? Terima kasih. Terima kasih Ustaz yang memaparkan berkaitan dengan fikih. Ada beberapa yang telah disampaikan mungkin secara jelas dan benarnya. Waktu karena memang sudah menunjukkan suruh dan lebih. Tapi satu pertanyaan mungkin ada, kami persilakan satu saja karena waktunya sudah mepet. Kami persilakan Pak Arjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz langsung ya. Mengenai pengeluaran ya, zakat masa, ingin tahu apakah boleh katakan zakat yang telah dikumpulkan di katakan di kumpul zakat itu untuk pendistribusiannya zakat masa ya, pendistribusiannya boleh nggak dikeluarkan? Katakan yang 8 asnaf itu kita tahan dulu, ada untuk dikelola dikembangkan itu boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Zakat mal untuk diproduktifkan gitu ya. Fatwanya dari MUI diperbolehkan untuk zakat mal ya di produktif yang halal ya. Misalnya betul itu ya tadi ya, diproduktifkan. Misalnya membiayai warung, dipastikan warungnya tidak jualan hal-hal yang diharamkan, kan? Apalagi biasanya pembangunan properti, apalagi misalnya UMKM, apalagi misalnya investasi anak
yang diprioritaskan dari yang 8 itu tidak dibagi rata 1/8, 8/8, tapi apa tadi yang diprioritaskan? Overall,